Permisi. Monggo. Pak. Oke, monggo silakan duduk malih, monggo. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Ketua Umum PSI Mas Kaisar Barata. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi SST. Mau sampai mana? Yang tidak dimiliki oleh negara lain. TNI, Polri, tokoh masyarakat, Musbida, semua. Pemilu adalah arena konflik yang sah yang dilindungi undang-undang. Tetapi karena kita mempunyai azas namanya azas gotong royong, sehingga Jawa Tengah yang mau itu Jawa kita mari-mari yang jelas Jowo itu yang jelas kita sebagai orang Jawa harus memegang Jowo yang itu bisa mengikut aku itu sinau loh. Itu merupakan suatu usaha yang hari ini 42,2%. Ulangi, 4 antara pesilat yang dari semua BSHT, kemudian dari Badan Susah, dari Kerasakti dan lain-lain bisa betul-betul mendukung pembangunan yang nanti di Bapak Jenderal. Saya pertama diangkat dari protes yo pembinanya aku jadi rukun meneh. Terus Pak Ganusa kok iri kok pembina aku juga akhirnya jadi satu. Pesan saya, pendekar itu tidak harus bisa menjatuhkan berapa orang, tetapi bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu oke. Kamu nengok. Foto dulu, mana? Mana lagi? Sing foto sing di, sing foto foto sing mana? Monggo silakan. Terima kasih. Itu Pak Bukimen. Sabar Pak Bukimen. Akhirnya bisnis pindah ke market, akhirnya banyak kami berdoa ya Allah menjadi amin. Kami hanya ingin perempuan ini diberhentikan karena pada dasarnya ketahanan keluarga itu adalah ada di tangan perempuan. Bapak Lutfi seperti ini pasti ada doa daripada seorang ibu. Dan ketahanan keluarga itu adalah modal dasar daripada ketahanan keluarga. Coba yang laki-laki perhatikan itu, ini dari perempuan yang bicara dan ngomong sendiri. Terus ya, jadi kalau bapak-bapak setuju? ketahanan keluarga modal dasar daripada ketahanan keluarga. Untuk itu kami mohon nanti benar-benar perempuan itu perhatikan terutama dalam bidang hukum. Sekarang ini banyak sekali terjadi nikah siri. Kalau nikah siri itu yang mudah dengan perempuan. Sehingga nanti tolong boleh ya. Yang enak bapaknya. Bapaknya apa? Ketahanan ekonomi itu perempuan juga luar biasa. UMKM itu sudah banyak sekali ditangani oleh perempuan.
di mana nanti ketahanan ekonomi itu juga bagaimana dasar daripada jadi nanti mohon ada forum komunikasi tentang perempuan yang ada di Jawa Tengah, terutama itu. Kemudian yang kedua, kami sangat prihatin, masih banyak sekali gelandangan di jalan-jalan ya. Kami harap nanti Pak Lutfi menjadi gubernur adalah pemerintah adalah dan pasal 34 ayat 1 itu benar-benar harus dikatakan pada banyak sekali seperti itu terlibat juga. Oke, karena besok Senin mungkin saya sudah sertijab ya, ini sertijab. Saya nanti akan di Jakarta yang akan di Dirjen Perdagangan. Allah doain. Oke. Dan ada baru. Ada pengalaman seperti apa sudah 4 tahun lebih menjabat sebagai Kapolda mungkin? Kita pengalamannya banyak ya, karena gimana seorang memimpin suatu wilayah itu kan kita baru kelihatan mimpin kalau kita dibenturkan suatu problem masalah, kemudian kita mengamankan masalah itu, kemudian kita menjalankan daripada keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan, itu akan kelihatan bahwa kamu itu mimpin dan tidak. Dan itulah nikmatnya menjadi pimpinan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Termasuk kasus-kasus ormas yang belakangan terjadi di wilayah Karanganyar, Jenderal mungkin? Sama, jadi ormas-ormas di tempat kita itu anggota sudah saya warning. Tidak ada ormas-ormas atau apapun bentuknya yang melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian, sehingga yang nangkap, nahan, yang mubarin dan lain sebagainya, itu ada tugas polisi. Tadi ada banyak kita tegakkan. Tadi ada banyak dukungan untuk maju ke Pilgub Jateng. Coba Pak ya, atas Pak ya. Monggo. Pemilu adalah arena konflik yang sah yang dilindungi undang-undang. Depan sebagai bakal gubernur seperti apa dari? Ya, Sekber Solo Raya saat ini sudah menentukan sikap bahwa kami satu komando yaitu mendukung Pak Lutfi menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Karena kan rekomendasi secara keseluruhan belum keluar dan beliau juga belum resign, jadi masih calon gitu. Nah, itu satu hal yang nanti menjadi tujuan kita, karena memang kita dibentuk untuk pergerakan politik. Apa yang mendasari Sekber akhirnya memberikan dukungan ke Pak Lutfi? Kami melihat bahwa visi misi Pak Lutfi ini sama dengan Prabowo Gibran yang kemarin secara keseluruhan sudah kita lakukan penjaringan dan penyaringan, di mana di sini kalau dari pusat sampai bawah itu tidak dalam satu visi, ini akan menyebabkan satu ketimpangan mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaannya nanti. Itu satu hal yang mendorong kami untuk mengambil sikap. Artinya untuk beliau sendiri bisa dinilai sinergis ya untuk program-program ke depannya. Benar. Itulah satu hal yang dapat dikatakan sinergitas ini yang penting, karena kesinambungan tidak bisa terjadi kalau tidak ada sinergitas antara daerah dengan pusat. Untuk mendampingnya mungkin dari Sekber udah punya pandangan kriteria seperti apa? Sekber saat ini masih melakukan sama, kita masih monitor, melakukan satu mapping. Tentunya kita akan menentukan sikap setelah kita melihat pergerakan menuju nanti pendaftaran di bulan Agustus. Kami baru menentukan sikap, karena arus politik kan masih lompat-lompat. Artinya beberapa visi misi yang mungkin membuat Kabel tertarik mendukung Pak. Ya, visi misinya sesuai dengan konsepnya di Prabowo Gibran, yaitu Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, yaitu industrialisasi, hilirisasi, itu adalah kekuatan. Makanya di sini Jawa Tengah saat ini menjadi gerbang tujuan investasi yang luar biasa. Seperti kemarin KITB mulai diresmikan, dan itu akan jadi magnet, karena beberapa waktu terakhir ini banyak investor menemui kami minta diberi satu gambaran investasi di Jawa Tengah ini sangat kondusif dan
benar-benar sudah disiapkan dengan baik. Nah, inilah tugas Pak Lutfi nanti untuk bisa membawa ini menjadi real. Itu satu hal yang perlu dicatat, yaitu 2045 Indonesia harus jadi negara maju. Syaratnya adalah itu. Sebuah kota yang unik. Satu, melahirkan seorang presiden. Kemudian yang kedua, melahirkan wakil presiden dalam waktu yang berurutan. Artinya adalah tokoh Solo ini walaupun kota kecil, 5 kecamatan, tapi ini akan menjadi, kalau istilahnya itu jantung Nusantara itu ada di tengah kota yang namanya kota Solo. Nah, inilah kami dari Sekber punya satu planning. Kita saat ini mencari sosok satu visioner. Ya. Kenapa harus visioner? Jokowi menjadi presiden karena beliau visioner. Beliau bisa melihat bahwa Indonesia ini hanya akan menjadi negara maju kalau kita punya infrastruktur yang benar-benar mapan dari Sabang sampai Merauke dan benar-benar dieksekusi. Nah, kemudian selain visioner, yang kedua adalah memahami budaya Solo. Karena Solo ini kita melihat era reformasi 98 sumbu pendek. Jadi kalau seorang kepala daerah di Solo ini nggak memahami yang namanya kultur budaya Solo, ini bahaya. Solo ini multi etnik, multi agama, multi ras. Nah, ini kita butuh sosok seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kami berharap yang muda, ya, karena kita bisa melihat bahwa tokoh Solo ini akan menjadi tokoh nasional. Jadi seorang wali kota Solo akan menjadi tokoh nasional. Jadi kalau mohon maaf usianya sudah 50 up, nanti berat itu. Dari kriteria sampaikan Pak ya. Wisnu itu menuju ke siapa? Rahasia, rahasia nanti. Nanti akan kita keluarkan menjelang pendaftaran. Oke, ya. Apakah itu untuk wali kota ataupun juga termasuk wakilnya? Wakil wali kota ini lebih fleksibel. Karena kalau bahasanya wakil wali kota itu seorang tokoh yang disiapkan di second line, ya. Artinya tidak penting tapi dibutuhkan. Jadi lebih fleksibel. Yang penting bisa meningkatkan elektabilitas. Dan harapan kami kalau bisa di atas itu yang lagi bawah perempuan. Oh, ya. Ini akan bisa, nah ini mbak-mbak ini kalau mau nyalon boleh nanti lewat kami. Ini enggak kajian. Jadi harapan politik Solo. Tetapi karena kita mempunyai azas namanya azas gotong royong, sehingga Jawa Tengah yang ngomong tuh ini Jawa kok mari-mari